Dia mungkin adalah pembunuh yang paling malang. Karena dia tersasar masuk ke sebuah peternakan di Budapest. Akhirnya ditemukan oleh pemilik peternakan dan ditangkap. Pembunuh yang dijuluki serigala ini dibawa ke dalam rumah oleh pemilik peternakan. Pemilik peternakan mengangkat telepon. Tetapi yang aneh adalah dia tidak melapor ke polisi, melainkan menelepon temannya. Karena temannya memiliki seorang pekerja muda yang bisa sedikit bahasa Inggris. Pemilik peternakan kemudian menyuruh serigala untuk berbicara sedikit dengan pekerja di ujung telepon itu. Serigala menebak maksud pemilik peternakan. Pria ini ingin mendapatkan keuntungan darinya. Jadi dia mengikuti maksudnya dan memberitahu pekerja itu bahwa dia bisa menukar kebebasannya dengan uang. Teman di ujung telepon yang lain kemudian menyuruh pemilik peternakan untuk tidak bertindak dulu. Tunggu sampai dia datang. Saat menunggu, pemilik peternakan yang gemuk mengeluarkan produk lokal mereka, lemak babi asin, lalu mengoleskannya pada roti dan memakannya. Dia mengambil sepotong dan ingin memberikannya kepada serigala untuk mencoba. Tapi serigala dengan sopan menolak. Pemilik pertanian langsung marah. Di tanah miliknya, dia tak mau diatur. Berani-beraninya menentang dia. Dengan marah, dia mengambil sepotong lemak babi asin dan memaksa memasukkannya ke mulut serigala. Makan! Cepat makan! Serigala membunuh pemilik pertanian. Dia membongkar dan menyimpan senapan runduk yang mencurigakan. Kemudian dia mengambil senapan berburu milik pemilik rumah. Dia baru saja duduk di mobil bersiap untuk pergi dari tempat itu. Tapi mesin mobil belum sempat menyala. Dia melihat sebuah mobil pikap datang dari kejauhan. Dua orang turun dari mobil. Mereka adalah teman pemilik pertanian yang baru saja menelepon. Dan para pembantunya. Kedua orang itu membawa senjata. Mereka masuk ke dalam rumah satu persatu. Serigala yang bersembunyi di mobil segera mencoba menyalakan mesin lagi. Tetapi mesinnya tidak menyala meskipun sudah mencoba beberapa kali. Teman pemilik pertanian melihat temannya sudah mati. Dengan marah berlari keluar. Menembak ke arahnya. Mobil akhirnya menyala. Serigala panik dan menabrak pohon di belakang. Pria besar yang memegang senapan berburu datang membuka pintu mobil. Namun menemukan bahwa mobil itu sudah kosong. Ah, hehe, adong. Ah, ah. Pemilik pertanian mereka sudah mati. Pekerja muda itu berjalan mendekat dengan kebingungan sambil mengangkat senapannya. Melihat tampang garang serigala, dia ketakutan dan menurunkan senapannya. Serigala kemudian memerintahkan anak muda itu mengemudi membawanya pergi dari tempat itu. Di perjalanan, serigala meminta ponsel anak muda itu. Dia yang terisolasi dan tanpa bantuan menelepon nomor istrinya, Nuria. Pada saat itu, Nuria sedang duduk bersama ibunya di sebuah firma hukum di Spanyol. Ibunya sedang bersiap bertanya kepada seseorang, bagaimana cara mendapatkan lebih banyak uang jika bercerai. Nuria menerima telepon dari serigala. Dia mendengar sesuatu yang tidak beres dari seberang. Serigala mengatakan kepada istrinya bahwa situasinya saat ini sangat buruk. Dia tidak tahu apakah dia bisa kembali atau tidak. Nuria yang masih mencintai serigala, hatinya melunak seketika. Dia bertanya di mana serigala berada. Dia bisa datang untuk membantunya. Serigala awalnya ingin menolak. Namun saat ini, hanya Nuria yang bisa membantunya. Jadi dia memberitahunya bahwa dia sekarang berada